Nyalakan headset. Tipina para mo nanya. Berisik ka di. Di mana pe? Tipina marah. Ketikan Dadah ning main apa aja nih? mau juga. Bareng-barengan. Kita lihat upin-ipin lucu-lucu yuk. Ayo. Nah ini. Udah. Apa yang ini dulu? Kina manera. Doriba. Ani masomeno. Mana pennya tuh ambil Pi. Nah. Ini lanjutin dulu. Ya, ada suara. Nanti pikir di Betul. Paspat na di para man paspat na urang kali. Paspat urang. Udah. Saya coba begitu. Halo, Kodi. Kenapa ya Kok nih suara hilang atau gimana nih? Iya. Halo. Izin sholat dulu Pak. Oh, izin sholat. Oh, baik. Kalau itu. Atau baiklah kalau gitu saya coba lanjutkan aja ya. Ya Pak Joko. Langsung aja Pak. Lanjutkan ya. Ya, silakan Pak, dilanjut. Baik. Bapak, Ibu, saya hanya mencoba beberapa temuan-temuan dari hasil satu dua, terutama untuk tugas 3 dan tugas 4. Pertama mungkin saya coba aja share Pak ya. Ya, ini terutama di tugas 3 Bapak dan Ibu. Ini kebanyakan yang jadi permasalahan di kita itu sebetulnya adalah pada penggambaran ulir. Ya. Mungkin ada beberapa kita yang masih belum sepaham dengan proses penggambarannya. Pertama dari bentuk ulir Bapak Ibu ya. Itu ada di antara kita yang menggambarkan garis ulir itu ada yang belum tidak membuatkan lingkaran luarnya, lingkaran yang akan diberikan dimensi tentunya ya, karena M-nya kan metrik 10 nih. Nah pertama permasalahannya itu adalah dari konstruksi garisnya. Ada di antara kita yang hanya membuat 2 buah lingkaran yang berdekatan gitu. Jadi yang garis ulir pun masih dibuat lingkaran penuh. Itu
masih ada beberapa yang hasil temuannya. Nah, itu dari sisi konstruksi. Nah, adapun dari sisi Ulah kena YouTube. jenis garis, itu juga Sinyal ada yang ieu jadi masih habis menggunakan .kb. sama dengan garis gambar. Selain YouTube Ini kita aja. anggap garis gambar, Pak ya. Sama dengan garis gambar. Dan ada juga yang menggunakan garis gores seperti ini. Ya. Ada yang menggunakan garis gores. Gitu. Dan kalau yang untuk garis gambar, mungkin bisa kita lihat di sini. Ini sebetulnya kalau kita lihat, ini dua-duanya menggunakan garis gambar ini. Nah, padahal yang kita harapkan di sini adalah garis tipis sebetulnya ya, garis tipis 3/4 lingkaran. Itu menurut ketentuan ISO yang untuk menggambarkan ulir. Ya. Sesudah itu Bapak dan Ibu, di sini juga masih ada beberapa temuan. Itu ada yang belum mengoptimalkan pengaturan garis pada layers. Kalau kita lihat di sini, itu rata-rata memang sudah mengatur jenis garis dan ketebalan garis. Tetapi ada di antara kita mungkin yang tidak menggunakan perbedaan garis yang sudah diatur pada layer ini. Untuk penguatan saja Bapak dan Ibu, sebetulnya untuk gambar teknik mesin itu kan cukup 3 jenis ketebalan garis sebetulnya. Garis tebal, garis sedang, garis tipis. Nah, kalau yang garis tebal itu kan pasti adalah garis gambar ya. Garis gambar dan beberapa garis ujung pemotongan yang bertangga lainnya. Sedangkan untuk garis sedang itu hanya satu yang umum kita pakai adalah untuk garis gores. Ya, garis gores itulah yang biasanya digunakan yang ketebalannya sedang. Sedangkan untuk garis tipis itu cukup banyak. Di antaranya garis ukur, garis arsir, garis sumbu, itu sebetulnya garis tipis semua. Boleh dikatakan kalau kita menggunakan ukuran ketebalan yang sama, itu boleh sama tebalnya. Cuman bentuknya aja yang berbeda ya. Kalau garis sumbu itu garis gores bertitik, kalau garis gores hanya garis gores putus-putus. Kalau garis bantu ukur biasanya garis tipis kontinu. Dan ada juga biasanya garis tipis itu yang tidak kontinu, itu biasa kita gunakan untuk garis pemotongan lokal gitu ya. Pemotongan atau yang istilahnya apa ya, dicowak atau di apa gitu. Itu garis tipis. Jadi sebetulnya kita cukup mengenal 3 ketebalan tadi. Dan umumnya perbandingannya itu adalah, ini perbandingan ya, 1 berbanding 0,7 berbanding 0,5. Itu yang umumnya. Jadi kalau garis gambarnya kita pakai 0,3, maka garis sedangnya itu 0,7 dari 0,3. Dan garis tipisnya setengah dari 0,3. Itu sebetulnya. Dan ini rata-rata kadang-kadang tidak temuan di sini. Jadi sudah diatur pada setting layer, tetapi kadang-kadang nggak digunakan. Ada yang semua gambar itu menggunakan garis default semua. Jadi tidak diedit menjadi sesuai dengan fungsi garis itu. Jadi kalau kita ketahui garis default itu kan umumnya garis tipis ya. Tapi kita sarankan sebaiknya kalau kita membuat garis tipis, kita buat saja garis tambahan menu untuk garis tipis tersendiri yang supaya lebih jelas ukurannya gitu. Saya kira itu temuan saya lihat yang ada di di gambar tugas 3 ini hanya masalah ulir dan juga masalah penggunaan garis dan ketebalan garis.
Baik, Bapak Ibu, itu untuk yang tugas 3. Ini ada beberapa tugas 3 sebetulnya yang boleh kita lihat. Ini tadi saya lihatkan ini. Nah, ini Bapak, ini kan adalah bentuk ulir yang belum garis lingkarannya ini. Ini belum 3/4 lingkaran. Dan keduanya jenisnya ketebalan sama. Ini mestinya kan di luar ini kan garis tipis. Dan 3/4 lingkaran. Ini contoh saja yang hasil temuan ya, Pak dan Ibu. Kalau ini juga, maaf. Nah ini sudah konstruksinya sudah benar, garis 3/4, tetapi ketebalannya masih sama dengan garis gambar. Dan itu tadinya juga utamanya mungkin belum optimalkan juga penggunaan garis yang ada pada layar. Baik, dan untuk yang tugas 4, Bapak dan Ibu, saya coba lihatkan. Itu terutama biasanya dari sisi konstruksi untuk gambar pandang depan, itu sudah sebagian besar oke, Bapak dan Ibu. Cuman yang jadi permasalahan itu biasanya di sini. Suka lupa dengan ini, garis bantu ukur ini. Padahal ini kan bukan konstruksi gambar, ya. Ini bukan konstruksi gambar. Ini sebetulnya hanya sebatas garis bantu kalau kita ingin membuatkan garis ukuran ini. Nah, ini kemarin yang banyak yang terlupakan, kurang cermat di sini. Jadi sebagian besar sudah. Ya. Ini mestinya garis ini kita potong lagi dan sehingga ini cukup kita gambarkan dengan garis tipis. Ini kita sebut dengan garis bantu ukur. Nah, ini dari sisi bentuk pandang depan, cuma di sini permasalahannya. Nah, adapun dari pandangan samping, nah ini yang masih ada di antara kita yang salah paham, kelihatannya dari tagihan tugas. Ya. Ini kemarin digambarkan hanya separuh bentuk pandangan. Harapannya ini dibuat pandangan yang utuh ya. Karena ini sebetulnya antara bentuk sebelah kiri dengan bentuk sebelah kanan itu mestinya sama. Di mana ini lebih tebal. Nah, tapi ini diantaranya bentuk konstruksinya yang tidak tepat. Pak dan Ibu. Nah, ini diantara yang tugas 4. Atau bentuk lainnya, mungkin kalau boleh saya coba tampilkan tugas yang keempat. Boleh nih, coba kita lihat. Ini sama Bapak Ibu. Ya, kalau untuk pandangan samping itu biasanya ada permasalahan di sini, Bapak Ibu. Banyak yang ada yang tidak melanjutkan garis ini. Ini pandangan ini, ya. Ada yang tidak melanjutkan. Ini garis ini tidak ada. Garis sambungan yang ini ke bawah. Jadi kalau boleh saya coba gambarkan. Ini rata-rata ya tidak dilanjutkan yang ini. Kebetulan kalau ini ada ya. Kalau ini ada. Ini yang permasalahannya tidak dilanjutkan. Dan yang kedua juga ini juga ada garis yang di bawah ini. Itu sebetulnya kalau garis tebal juga tidak disalahkan sih sebetulnya, tapi yang idealnya di sini cukup dibuatkan dengan garis tipis gitu. Karena sebetulnya di sini kan karena dia pertemuannya pada tangannya itu sebetulnya tidak kelihatan lagi itu di sini. Maka garis tebal ya oke-oke saja,
Tapi alangkah baiknya kalau garis yang di bawah ini kita buat garis ya. Itu beberapa di antaranya, mungkin kalau kita lihat contoh yang lain Bapak dan Ibu ya. Nah, ini sebetulnya tanpa kita sadari, di sini kan sebetulnya menggambarkan kebetulan ini kalau dianggap pertemuan ini segaris dengan tinggi lubang ini, maka kalau segaris pun karena ini tidak dipotong, alangkah baiknya di sini dibuatkan garis tipis, jadi bukan garis gores gitu. Jadi biarkan garis goresnya hanya pada ujungnya saja. Nah, barangkali itu Bapak dan Ibu hasil temuan yang kita dapat. Baik, Bapak Ibu. Pak Sadar, terima kasih Pak ya atas ini sebenarnya. Maaf Pak Udi, ini Pak Udi, betul ini baru nyambung lagi. Oh, oke. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Saya kira cukup kalau tadi itu tidak terputus ya cukup mengenali atau ada pertanyaan. Monggo Pak Adi. Ya silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan nih seputar tadi masalah penugasan yang kemarin. Untuk yang kemarin Bapak Ibu memang untuk tugas yang 4 ya, tugas keempat itu yang proyeksi itu sebenarnya Bapak Ibu dimohon atau diminta untuk melengkapi proyeksinya. Jadi garis-garisnya silakan dilengkapi. Kita baru hanya memancing garis yang ukuran saja, selebihnya Bapak Ibu tinggal melengkapinya. Oke Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan nih. Silakan Pak. Hilang benar. Saya malah belum, Pak. Belum apa Ibu? Belum ngirimin, nggak bisa. Kalau nggak ada tutorialnya nggak bisa, Pak. Maaf. Yang lain pada gitu. ngirim-ngirim cara-caranya gitu, Pak. Saya mentok banget, Pak. Oke, Neng nanti ada di sana. atas kalian nanti saya kirim ini Bu, tutorial ini ya untuk yang gambar garis singgung ya. Ya. Setuju. Oke, Mentok sip. banget, Pak. Masa saya nggak ngirim sih, lihat. Yang lain pada ngetik-ketik ini caranya. Enggak itu, Pak. Maaf, Pak. Tutorialnya Pak. Tenang Bu Elis, semangat Bu Elis. Iya, Pak. Kalau misalkan ada aja gitu ya langsung dikerjain lah Pak, insya Allah Pak, janji Pak. Ya, Kalau ada gitu. Kesannya mau diapain nih Bu Elis nih? Tenang Bu. Tuh Pak Joko ada ini permintaan tutorial nanti. Tinggal upload di LMS nanti ya. Nanti siap diupload. Gambarnya hilang itu Pak Joko, gambarnya hilang. Gambar yang mana Pak? Oh, yang Pak Sahril. Iya, hilang. Iya. Gimana ini saya juga nyanyi. Ulang atau Pak? Nyari juga. Coba ditanya saya ulang, restart nih. Ya. Nggak muncul.
mau bikin ini tulisan ketikan ya kayak Pak Is ya? Enggak, sebetulnya karena pas nyarinya aja. Oke. Oke, saya keluar dulu aja ya. Nanti masuk lagi. Boleh Pak. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan Bu? Dengan tugas kemarin. Nanti untuk tugas selanjutnya kita banyak main di ini Pak, di tangan-tangan radius, tapi nanti saya bahasnya lewat tutorial aja. Jadi biar Bapak Ibu bisa belajar di LMS juga. Kalau di Vicon kayaknya waktunya sayang Pak, biar bisa dimanfaatin sama yang lain di Viconnya. Ya, yuk. Siapa ini? Ya. Bu Sarventi, Pak. Oh ya, gimana Bu Sarventi? Iya, saya masih penasaran, itu kan saya ini baru masuk, baru bersama. Sebelah kiri atas. Bu, suaranya ini Bu. Sekarang hilang Bu, suaranya putus-putus. Oh. Iya. Nah, ini sudah Bu. Coba Bu. Gimana Bu? Itu kalau untuk gambar yang di sebelah kiri atas, itu yang tugas 4, yang ada 20. Dan saat masuk Pak baru bisa bergabung. Itu menentukan kemiringan garisnya berdasarkan apa itu Pak? Karena kan di grup ada 2 versi itu. Ada yang ada yang di sebelah kiri sama di sebelah atasnya itu ruangnya sama. Sementara kalau lihat di soal kan harusnya ruang yang di atas itu lebih sempit daripada ruang di sebelah kiri. Tugas berapa Bu? Tugas 4. Yang R20 di sebelah kiri atas. Tugas 4. Ini ya, yang R20. Oke, ini. R20 yang di atas ini, yang di sudut atas. Ya, menentukan kemiringan garis yang paling kiri itu berdasarkan apa ya Pak? Oh, yang ini Bu. Nah, ini caranya. Ini Bu, ini kan ada jarak nih Bu, jarak 45 di bawah Bu ya. Iya. Ada jarak 45. Kemudian, oh ini satu lagi benar, ini saya ada yang kurang Bu. Ada sudut ini harusnya ini. Oh. Ya. Jadi saya ngarang Pak. Benar Ibu, berarti ngarang benar Bu. Saya yang salah Bu. Berarti Ibu benar nih. Ya udah, terima kasih Pak. Atau bisa juga ini Bu, bisa juga jarak 110 Bu. Nih. Dari jarak 110 bisa ini Bu. Jadi Ibu bikin dulu lingkaran ini, lingkaran jarak bagi 110, terus bikin lagi R20 di sini. R20. Nah, nanti pakai garis singgung Bu. Garis singgung dari titik ke sini, Itu Bu ya. Tapi emang lebih jelas saya kasih di ini aja deh. Atau Bapak-Bapak gimana bikin kemarin Pak? Kalau tanpa sudut kayaknya bisa deh ini. Diperpanjang pakai construction line kayaknya tadi. Betul, itu. Oke. Tuh Bu ya, Pak ya. Itu Bu, seperti itu Bu. Jadi Sekarang juga Pak. yuk. Nah, Pak Hajarol mau menjelaskan. Silakan Pak Hajarol. Gimana caranya biar Bu Sarventi jelas terang benderang ya?
Soalnya udah ada jarak 110 di situ, Bu. Nah, itu ya. Berenang. Kita berenang. Jaraknya udah betul Pak Hajarul 110. Kayaknya lebih gede deh nih, Pak. Coba Pak dilihatin Pak jarak antara lubang-lubang yang di atas Pak, yang 110 itu Pak. Sudah betul Pak. Nggak kelihatan Pak jaraknya Pak. Nah itu. Ya sih. Ya udah, sip Pak ya. Berarti tinggal dipanjangin aja kan Pak ya, caranya Pak ya. Atau monggo Pak Jarol dijelasin Pak Jarol. Dihidupin Pak mic-nya Pak, mic-nya dihidupin Pak. Pak Jarol mic-nya masih mati tuh Pak. Nah, oke, silakan Pak Jarol. Kalau saya sama kayak Pak Odi tadi, jadi dari sini saya bikin lingkaran yang 20 ini. Jadi itu, nah di sini kan ada, yang ini kan udah ada yang R145 di sini nanti itu. Bertemu juga dengan yang 20. Nah, saya anggap itu titik singgungnya aja itu saya pertemuin ke bawah. Sampai bertemu dengan yang di sini, yang 45 ini. Berarti Bapak belum dikonstrain tangannya Pak itu Pak ya? Gimana? Yang pertemuan lingkaran dengan garisnya pakai konstrain tangan nggak Pak? Pakai di sininya. Oh pakai, Di ya sini. udah sip, ya. Ya. Oke. Ya bisa itu, bener Pak, sip Pak. Oke Ya, Pak. Bu ya, Bu Sarpenti ya. Jadi yang penting tadi Bu, Ibu bikin dulu lingkaran jarak baginya. Ya. Jadi Bu, yang penting pertama Ibu bikin lingkaran jarak bagi yang R145. Kemudian nah ini bikin garis sumbu yang jarak 110 ini. Ibu bikin aja garis dari tengah, garis lurus dari tengah. Kemudian di offset kanan kiri. Berarti kanan 55, kiri 55. Nah, sehingga ketemu titik titik pusat ini, titik sumbu ini. Ketemu baru bikin lingkaran yang 20. Nah, lanjut yang lingkaran yang ini R20 berarti 40 diameternya. Ini juga. Baru Ibu bikin garis singgung yang ujung ke sini ke tengah-tengah titik pusat ini. Kalau pusatnya R20 di mana, Pak? Mana, Bu? Titik pusatnya R20 yang paling kiri itu, yang paling luar itu titik pusatnya di mana, Pak? Oh, maaf, Bu. Titik pusat yang R20. 20. Iya itu Pak. Ini titik pusatnya dari sini masih ya. Di sini Pak. Masih ya. Coba Pak pasang apa aja Rob. Saya buka dulu ini deh. Silakan Pak Jarol, ini Pak Jarol. Oke, ya. Ini kok saya sendiri sampai lupa ini Bu, maaf Bu ya, ini banyakan ini Bu. Ini Bu, oke saya liatin dulu deh. Saya liatin ini caranya Bu ya. Saya ulang lagi caranya Bu. Jadi gini, ini titik pusatnya nggak sama dengan titik pusat yang diameter 20. Jadi Ibu tuh nanti gini dulu nih. Hilang Pak Odi. Nggak kelihatan Pak ya? Ya hilang Pak. Abu-abu. Hilang.
Ini kelihatan Pak, Ibu? Nah, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ya, Nah, ya. ini kan tadi sebenarnya gini Pak, saya panjangin dulu. Panjangin dulu. Saya extend. Nah, tadinya gini Bu. Nah, kan seperti ini tadinya Bu ya. Iya. Ini Bu ya. Nah, untuk lingkaran R20-nya ini pakai fillet aja Bu. Ini pakai fillet. Fillet. Sini R-nya ya. Kita pakai radius Bu ya. Pakai radius. Nah, R-nya 20. Tuh. Ini tinggal di Bu, satu. Ini juga, yang ini juga sama. Nah, itu Bu. Kalau yang menentukan kemiringan garis Nah, yang di untuk sebelahnya itu Pak, ya itu. kemiringannya gini. Nah, kalau untuk kemiringannya ini jaraknya 45 kan Bu ya? Ya. 45 sebentar. Oh ya. Ini dari sini Bu, ujung sini ke sini. Nah, ini juga dari sini ke sini Pak. Nah, gitu, Bu. Atau Ibu gini Bu, saya dari awal ya biar nggak ini. Jadi gini. Jadi bikin dulu garis atau garis sumbu aja saya pakai nih Bu ya. Ini garis sumbu ini di offset Bu. Ini di offset. Ini kan 45 bagi 2 berarti 22,5. Berarti di offset 22,5 jadi kanan 22,5, kirinya 22,5. Itu Bu. Setelah itu udah Bu, ini tinggal langsung dari center ini klik Ibu ke sini. Terus sampai ke atas Pak. Satu lagi yang sini klik ke titik temu tadi sini. Klik. Tuh ya, ini saya hidden dulu deh garis ukurnya. Saya matiin dulu garis ukur. Nah, biar kelihatan. Tuh Bu ya, ini kan kelihatan Bu. Nah, setelah ketemu ini saya extend Bu. Ya. Ibu tinggal extend aja nih, extend. Nah, ini enter sekali, tinggal. Oh ya, tadinya lingkarannya besar ya. Nanti Ibu bikin lingkaran nih agak gede nih. Agak besar aja nih. Nanti ini di extend atau Ibu bikin lingkarannya di sini deh. Lingkarannya dia ini baru di extend ini. Ini enter, di extend. Just. Itu Bu. Baru bisa di offset di fillet. Jangan sambil bobo, AA. Radius 20. Baru di terus sekali lagi ini. Nah, gitu Bu. Ya, oke clear Pak. Itu Bu ya. Oke, sip. Clear. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Yuk Pak. Gimana Pak? Saya mau menanyakan untuk membuat garis ukur yang 165 sama 145 itu di mana Pak? Ini Pak ya? Garis. Ini saya pakai ini Pak, pakai kemarin deh pakai J. Ini annotate. Ini Pak, ini pakai job Pak.
pakai jok dari sini. Nah, gini Pak. Balikan nih posisinya. Nah, itu Pak ya. Jadi pakai jok Pak. Jadi di Bisa sini diulang, Pak. ini Pak ya, di home ini ada annotation Pak. Ya, Annotation ada ya. jok. Ini Pak, ada jok. Oh, yang paling bawah ya. Ya, paling bawah Pak. Bawah pilih lingkarannya yang mau diukur. Ini kan Pak Dari ya. atas. Ya, dari atas dulu nih lingkaran yang dituju atau radius yang dituju. Nah, ini yang ditujuinnya kemana Pak? Ke center ini kan ya. Nah, klik centernya. Klik. Ya, Pak. Baru tinggal ditempatin. Mau taruh di mana? Taruh di sini. Just. Gitu. Nah, kemudian klik kanan atau oke aja langsung escape. Ini bisa digeser ya Pak. Digeser. Oh, nggak bisa di sini udah. Oke, Pak. Ini tinggal precisionnya diatur jadi 0. Oke, itu Pak. Ya, si Pak. Hatur nuhun. Yuk, Terima sami-sami. kasih. Ada lagi Pak yang lain? Oh, Di, sekali lagi. Ya, yang mana Pak? Masih di gambar yang tadi, yang tugas 4. Itu kan kalau ngelihat tugas dari Bapak itu kayaknya simple ya. Ya, Itu untuk pembuatannya boleh dibikin ribet nggak? bikin ribet gimana Pak? Ya misalkan dimodifikasi sendiri gitu. Warnanya dibanyak. Oh, Harus sesimpel mungkin. Pak Ye, atau mau dibikin gimana gitu Bapak Pak? Ini Pak. Soalnya, saya lihat yang punya teman-teman kayaknya kok puyeng gitu. Saya mau ngikutinnya juga jadi susah. Penuh warna gitu. Oh, jangan penuh Pak. Udah Pak, Bapak itu aja. Gini Pak, saya ini jadi gini, kalau untuk layer Pak ya, jadi segini Pak, untuk latihan ya sebenarnya untuk membedakan apa garis itu enaknya warna-warni Pak ya, biar ketahuan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah terbiasa, sebenarnya nggak masalah Pak, warnanya jadiin putih semua aja gitu. Gitu Pak, putih semua. Nanti tinggal kan yang membedakan tinggal ketebalan garisnya Pak. Jadi tujuan di awal kita membuat warna-warni biar tahu perbedaan bahwa garis sumbu warnanya apa, garis. Tapi kalau sudah lancar Bapak Ibu, silakan ininya layarnya diputihkan semua. Jadi biar bisa langsung di print Pak. Karena kan sempat jadi kendala juga itu. Silakan Pak, kalau Bapak mau jadi putih semua boleh Pak ininya Pak. Lihat punya teman-teman kayaknya bagus gitu warna-warni. Tapi saya pas mau ngikutin kok susah. Kirain teh standar nasionalnya harus berwarna gitu. Ternyata tidak juga ya Pak ya? Enggak Pak, ini mah biar nanti enak di print aja Pak. Saya enaknya gini pada saat print Pak, kadang kan kendala kalau kita ngeprint apalagi pakai tinta itu sering bermasalah, warna merahnya nggak keluar lah, warna kuningnya nggak keluar. Kemudian Pak, kalau untuk pakai laser biasanya warna kuning itu tipis banget Pak, bahkan cenderung nggak kelihatan. Jadi kalau paling netral, paling aman ganti warna putih semua. Kalau layarnya hitam Pak ya, kalau layarnya nanti tinggal otomatis nuker sih sebenarnya. Kalau kita pakai background putih otomatis layarnya tulis gambarnya jadi hitam. Jadi ya satu fungsinya itu tadi itu Pak, pada saat untuk mempermudah printout aja Pak, warna gini. Ya kalau Bapak lebih gimana Pak? Kalau untuk pembelajaran perlu warna nggak jadi masalah ya Pak ya? Nggak masalah Kan Pak. juga. Ya, nggak masalah itu. Ya udah begitu aja Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Kemudian Pak ini, waalaikumsalam. Nah ini Pak, ini kan saya belum selesai nih.
gambarnya Pak. Nanti Bapak Ibu dilanjutkan aja nih. Ini gambar proyeksinya gimana. Kalau perlu kasih garis potong, potongannya di mana. Nah, tinggal diarsir. Ini belum tuntas nih Pak. Gambar ini. Gambar ya tak? Pak Odi mau nanya Bosan Pak. itu mah. Ya silakan Bu. Bu Lilis ya. Iya Pak. Silakan Itu Bu. Pak untuk etiket A3-nya biar simpen gimana sih Pak? Saya kemarin cuma pakai rotary saja. Biar gampang gitu Pak. Untuk etiket yang di bawahnya itu. Saya kemarin waktu rotary dia jadi ke atas untuk nama. Oh Ibu. Ini untuk itu biar gampang. Kan saya buka dulu yang tugas 3 ya. Nah ini Bu ya, ini tugas 3 kan A4 Bu ya. Iya Pak. Atau Ibu intinya ukurannya apa Bu? Enggak maksudnya yang jadi template Ibu tugas berapa itu? Sudah Ibu buat. Tugas 3 udah dibuat belum Bu? Udah Pak. Nah kalau tugas 3 sudah dibuat enak Bu. Jadi Ibu bisa pilih yang tugas 2 ini. Bisa pilih tugas 2. Nanti Ibu tugas 3 tugas 4-nya sudah digambar belum Bu? Sudah digambar. Nanti Ibu gambar aja dulu tugas 4-nya. Nanti untuk tugas 3 itu pagalan ini pindahin kursi. Nggak kedengaran. Pak. Nah Ibu ya, Ibu tinggal copy ini aja Bu. Nah ini Ibu copy tiket aja. Ini mama, ini HP mama ya. Ini berisik nih. Yang kecil waktu dulu. Nah, Didik. Nah, kesip teman Pak Joko. Oh gitu. Nah ini Ibu copy aja nih. Ini copy. Ibu bikin pindahin ke tugas 4. Pak suaranya putus. Halo Bu, ini kelihatan Bu ya. Nah ini saya matiin dulu ininya. Nah, saya anggap ini nggak ada lah. Ibu baru jadi fokus gambar ini dulu aja deh. Nah, jadi kan baru gambarin aja Bu ya. Jadi di tugas sebelumnya, yang tugas 3, ambil etiketnya aja nih. Nah, ini cara konvensional Pak, tapi cara yang terbaru ada, kita bisa memasukkan MView segala rupa ini. Mas saya ini dulu biar mudah dulu. Ini tugas 3. Saya ambil ininya ke tugas 4. Nah, tugas 4 saya paste di sini. Ibu ya. Ibu tinggal bikin aja garis di sini. Ini kan tadi udah bikin ya. Ini ke atas kalau pakai ortogonal, aktifkan. Kalau ukuran A3 itu ke atasnya berarti 420 kalau ininya portrait ukuran kertasnya. Kemudian ke sampingnya berarti 297. Lanjut ini lewatkan saja. Nah ini yang tadi kita copy, ini panjangkan, ini di trim. Ini hapus. Ini tinggal dipindahkan Bu. Tinggal dipindahkan, tinggal di move. Fotonya matiin. Tinggal nah, misalkan di sini. Oh, kurang lagi. Ya, sampai di sini ya. Ini tinggal diterusin aja nih. Ini di offset 5 mili. Kalau si aman kebetulan tahu 5 mili.
Fotonya gak ada. Ya, Ini kakak tinggal kan. diteruskan Kalau adanya gak extend ada. Ini. offset lagi 10. Jadi kita bisa manfaatin tugas-tugas sebelumnya, nggak usah bikin baru lagi, Bu Lilis. Tinggal dirapihkan. Ini gak bisa Masukan kelihatan. Pak, Yuk, gimana Pak? mungkin di save as bisa ya? Bisa di CPS bisa. Ya, tadi kalau katanya Bu Lilisnya udah gambar duluan gitu Pak, tapi etiketnya belum. Berarti sudah save as kan dia tuh ya. Nah, kalau belum sebaiknya anak save as. Jadi tugas sebelumnya, tugas 3 Ibu save as, jadi tugas 4 baru gambar di sana. Oke, mohon Pak Ari. Itu Bu Lilis ya. Nanti Bu tinggal gantiin aja Bu. Ini ganti tugas 4. Tinggal ganti. Coding, Mas. Ya, sama-sama Bu. Nah, sudah jadi Bu. Saya kemarin malah etiket dulu menggambar di dalam etiket. Boleh Bu, silahkan Bu. Untuk awal-awal bebas Bu ya. Yang mana dulu bisa ganti garis tebal. Iya. Assalamualaikum Pak. Yo, waalaikumsalam. Mau nanya Pak, Yuk, silakan Pak. Didik Pak. Yuk, mana Pak Didik? Punten Pak, saya itu kesulitan membuat garis pembeda yang tebal, garis gambar dengan garis batu Pak. Ah, Jadi saya udah ngirim tugas, tapi perasaan saya di monitor itu garis gambar dan garis bantunya kok sama. tebalnya sama, padahal sudah di Bedakan ya. layarnya sudah, ya larinya sudah kita buat beda. Gimana Oke caranya Pak. Bapak kalau mau lihat aktif atau enggaknya, ini Pak di bawah ada line wake Pak. Ini Pak ya. Di show atau hide line wake. Nah, Bapak tinggal aktifin aja nih Pak. Ya, kelihatan ya Pak Didik ya, di bawah Pak, sebelah OSNAP. Sebelah OSNAP ada LW display. Line wake display. Itu tinggal diklik aja Pak. Nah, ini posisi saya mati Pak, off. Jadi semua garis sama ini. Ini nggak kelihatan mana garis gambar, mana garis ukur, semuanya sama ketebalannya. Nah, tapi kalau saya diaktifkan line wake-nya, Oh ya. klik line wake, nah, baru ketahuan. Nah, ini ternyata belum jadi garis tebal nih. Terus saya ubah lagi garis. Nah, itu Pak Didik. Nah, tapi makanya Pak ini juga tidak semua ini Pak ya. Nah, ini saya di sini baru bisa kelihatan bedanya kalau layernya ketebalannya dibuat ini Pak. Nah, ini. Jadi untuk garis gambarnya 0,3, garis tipisnya 0,13. Ini kalau dibikin 0,2 ini nggak ada bedanya sih Pak. Nah itu ya, kalau dibikin 02 nggak ada bedanya Pak ini. Jadi saya setting di sini 0,3 aja. Jadi garis gambarnya 0,3 ya Pak? Ya, untuk biar kelihatan beda Pak ya. Iya betul Pak. Nah, betul. Untuk garis bantunya 013. Ya, gitu Pak. Oke. Ini makanya saya setting 0,3 biar kelihatan pembedanya. Kemarin saya tuh garis bantunya cuman warnanya ini tak bedain Pak. Abu-abu jadi. Bisa Pak, itu nanti remang-remang Pak. Iya. Ya udah, makasih Pak Audi. Ya Pak. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Nanti sore atau malam saya siapkan, saya kirim Pak gambar tugas selanjutnya, tugas 5. Ini satu tugas aja Pak. Saya kirim satu tugas. Nanti Bapak Ibu dibikin gambarnya, sekalian lengkapin proyeksinya Pak ya. Dilengkapin proyeksinya. Ya, Odi, emang jangan sampai 2 Pak Odi. Satu aja Pak ya. Satu aja. Siapa Pak Didi? Satu aja. Oh, siapa aja Rol? Betul Pak Audi. Iya Pak. Itu masih KP2 Pak Audi, tugas KP2 masih.
Masih KP2 Pak. Kita belum masuk ke KP3 Pak ya. Sambil ini Pak, nanti Bapak Ibu tolong dipersiapkan. Nah, ini proyeknya Pak ya. Untuk proyek mau bikin apa dari sekarang Pak ya. Katanya kita sebentar lagi waktunya Pak. Tugas yang kemarin belum. Ya Bu, gimana Bu? Jangan pakai jalan tol katanya Bu. Pak. Pak Odi berarti tugas 34 udah selesai ya? Tugas 4 saya diselesaikan aja Pak. Nanti kan di akhir saya cek semuanya Pak kelengkapannya. Oh. Gitu. Jadi nanti malam saya kirim tugas baru, tugas 5. Bapak Ibu kerjakan dulu Pak. Nah, nanti pertemuan itu kita bantu gimana cara membuatnya Pak. Oke. Jadi kita nggak harus nunggu dari Pak Odi atau Pak Syahril bilang tugas 34 oke, baru lanjut ke selanjutnya enggak ya? Enggak Pak. Oh, oke. Ya sambil Bapak memperbaiki yang ininya, tugas 34-nya, barangkali ada yang masih kurang ini. Ya, sambil ngerjakan yang 5 Pak. Oke Pak Odi. Yuk Pak. Ya Pak Odi belum diperiksa apa? Betul Bu, belum saya Tuh, buka udah Bu. bisa apa belum? belum saya buka Bu. Betul Pak Odi. Ya. Kemarin saya habis semedi dulu Pak. Ini saya dapat produk baru. Nah ini makanya Bapak Ibu silakan untuk proyeknya Ibu bikin satu produk. Nah, ini saya kemarin nggak sempat meriksa karena lagi ngembangin produk ini Bu. Ini Lagi tuh Pak. Apa itu? Finger COVID Pak. Minta Atau COVID Finger Pak. iya Pak. Nah, ini COVID Finger Pak. Jadi untuk bantu apa mijit tombol ATM, buka pintu, gitu Pak. Mengganti telunjuk ya Pak? Ya betul Pak, pengganti telunjuk. Jadi saya nggak sempat meriksa. Ini Pak, saya ada ini juga nih. Oh. Oke, nanti Bapak Ibu silakan Ibu bikin. Itu bahannya apa itu Pak? Ini bahannya akrilik Pak. Akrilik. Ya. Itu dicetak Pak atau dikerjakan pakai mesin? Di laser Pak, pakai mesin Pak. Oh, laser. Tidak Pak, Karena saya belum buat punya gitu Pak. juga ya Pak. Mau dikasih bonus Bu ya Pak ya? Wow dong. Supaya nggak teorinya bisa praktek gitu loh Pak. Harusnya yang gini-gini aja Pak Odi. Nah ini makanya Bapak Ibu bikin satu produk Pak yang kira-kira ada fungsinya atau produk yang sudah ada nggak apa-apa Pak untuk dijadiin tugas project nanti Pak. Disiapinnya dari sekarang Pak. Itu kan nanti tujuannya minggu terakhir Pak ya. Minggu terakhir dari sekarang Bapak Ibu pikirkan aja dulu. Kira-kira Termasuk mikir bahannya Pak. Bahannya dari apa gitu? ya boleh Pak, silakan dengan bahannya. Diapain Pak? Nanti kalau bahannya kira-kira bisa saya buat Pak, saya kirim ke Bapak lah. Kayak gini kan ini sederhana nih Pak. Oh. Jadi saya buatkan, saya kirim ke Bapak nih produknya. Bagus itu Pak. Oh jadi kita nanti buat gambarnya aja ya Pak Odi? Buat betul Pak. Ya, silakan Bapak kreasikan. Syukur-syukur bisa dijual, Bapak punya hak paten nanti Pak. Wah, mantap. Ya. Kan kita tadi jurusan teknik perancangan dan gambar kan Pak ya. Jadi Bapak mulai mikir-mikir bikin apa nih, merancang apa, sambil dilatih di AutoCAD-nya Pak. Iya. Itu proses stamping bisa ya Pak? Gimana Pak? Proses stamping bisa kan? Atau injection? Enggak, ini pakai laser saya Pak. Pakai laser cutting. Oh, laser cutting ya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu yang sudah punya router bisa pakai router. Tuh, saya router itu. Ya? Ya, pakai G-code Pak. Kalau router pakai G-code Pak. Oh, ya. Kalau laser pakai ini aja biasa, pakai gambar apa vektor. Oh, biasanya pakai G-code sih Pak. Ya, kalau router G-code betul Pak. Ya, ini bisa dijadiin G-code Pak. Bapak DWG ini Bapak bikin aja convert ke ini ya Pak. G-code-nya mau pakai tool berapa itu? Pakai CNC Pak. Ya, pakai CAD, pakai CAM Pak. Ya. Kalau saya biasanya pakai ini, pakai Katia. Yang manufaktur langsung. Oh, Katia ya, sip. Bisa itu Pak. Sip. Iya. Ya. Sekarang kan udah satu paket tuh CAD juga dengan biasanya CAM-nya pakai juga. Katia Pak. Katia yang itu
Kalau saya sih pakai angan-angan Pak, nggak punya mesinnya. Nah, berarti saya bantu prosesnya aja Pak. Bapak bikin desainnya gitu. Itu di konver Pak nanti Pak. Gimana Pak Selamat? Ya nanti dibantu itunya programnya Pak, pakai Katia kan bisa. Boleh. Nah, kalau Bapak Ya. cukup gambarnya aja dulu Pak, DWG-nya Pak. DWG-nya. Nanti kalau Bapak punya sensei dulu di Kalau kita sekolah Pak. biasa desain gambar langsung Ya. ke 3D. Kita nggak main ke 3D dulu Pak, main 2,5 aksis Ada dulu. CNC Pak. Ada ya, ya udah enak Pak. Nanti Bapak bikin ininya. Oh, Nanti Bapak lanjut ke ininya tuh campnya. Biar bisa bikin program G-code-nya Pak. Pak Selamat nih nanti. soalnya biasa pakai Fanuc sih Pak. Pakai Fanuc ya? Ya. Sip, bisa Pak pakai G-code ini Pak. Kalau biasa dulunya saya di itu Pak ya Fanuc G-code. Terus biasanya kan di gambarnya pakai AutoCAD, convert ke Katia, langsung ke cam-nya gitu. Oh, Manufakturnya langsung ya ya. ke ini. Berarti ya dari AutoCAD-nya 3 dimensi, 2 dimensi Pak. 3 dimensi langsung Pak. Berarti pakai IGES Pak ya, IGES atau Dari STP produk ya. langsung ke Katia. Nah, Ya. dari Katia nanti iya pakai IGES. IGES ya. Saya biasanya pakai Katia, IGES sama Katia, Pro I sama Yuji Pak. Oh tuh, mantap nih Pak, selamat nih. Sip Pak. Tinggal ke sensei nanti Pak. Oh, bisa langsung diklat cam nanti Pak. Cam, sensei, udah deh. Ada programnya juga Pak. Software-nya juga, tinggal langsung konvert Iya. aja gitu. Oke, silakan Bapak Mungkin Pak Selamat sudah ini Pak. Masukan saya nih Pak, Ya, gimana Pak? yang kalau Vicon gini, di videoin gitu loh Pak. Jadi kan ada macam dokumennya gitu loh Pak. Jadi kan ada semacam apa sih, yang kayak kemarin tuh tanggal 27 Mei. Ya, Seperti itu yang Vicon itu nanti kan bisa sharing sama teman-teman gitu loh Pak. oh gitu, boleh boleh ha. Ya, ide yang bagus Pak. Nanti di ini aja, di LMS gimana Pak Joko? Ada ya? Putus ya, Pak. Untuk apa istilahnya apa ya? Copy rekornya ya? Rekornya Pak. Ada kan rekod? Oh ya ini rekod nih benar. Nah, Biasanya direkam langsung kan? ya, sedang direkam langsung juga Pak. Iya, ini kan ada di pojokan ini nih. Ah, tuh sip Pak Hajarol ini. Dia paling aktif di grup juga. Pak Hajarol paling ini Pak ya. Ini ketua kelas ya ini. Cocok jadi ketua kelas. Oke, silakan Pak. Ini Pak ya. Jadi maksud saya Pak, biar menyemangati Bapak Ibu, kita belajar gambar nggak hanya sebatas gambar Pak ya. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi buat satu produk. Ya istilahnya inilah apa kayak nanti ya, silakan Bapak saya mau bikin ini. Nanti pikirnya bisa diproses nggak Pak? Saya bisa bantu prosesnya Pak. Itu Pak terkait dengan itu, halo Pak Adi, Odi, Ya Pak, ya, Jemi, gimana Pak? Ya silakan Pak Jemi. kan itu apa namanya project tadi, apakah ada batasan-batasan dimensinya? Harus berapa gitu maksimal atau gimana? Nggak ada Pak, nggak ada batasan dimensi Pak. Ya. Paling ya. terlalu besar saya skalain nanti Pak. Gitu aja Pak. Oke. Ya. Ya nggak ada batasan dimensi ya Bapak Ibu ya untuk ininya produk-produknya. Jadi sebenarnya banyak Pak, Bapak memanfaatkan peluang COVID ini jadi usaha itu banyak Pak. Apa kira-kira Pak Odi? Selain yang tadi. Harus cari-cari Pak, cari produk development ini. Iya. Kayaknya Pak Selamat itu yang punya banyak tuh. Ya Pak. Lagi Pak, ini Pak.
Nanti setelah ini saya siapin ini deh tutorial buat yang PTR, nanti Bapak kerjakan, siapin tugas dulu, tugas 5, siapin tutorialnya, Bapak Ibu kerjakan dulu, nanti mendekati hari, kita konven lagi tanggal atau hari Kamis aja Pak ya? Ya. Ya hari Kamis, jadi Bapak Ibu diulik dulu itu tugasnya seperti apa, bikin ini Pak yang handle gagang gergaji itu. Oke. Oh, itu kan banyak lingkaran-lingkaran Pak. Nah itu sedikit apa muter-muter Pak otaknya nanti. Itu kalau salah satu titik Pak kesannya bisa salah juga nanti Pak, nggak akan ketemu itu. Jadi silakan dicoba aja Bapak Ibu sambil saya siapin tutorialnya. Oke. Oke Pak Saril, ada lagi mau disampaikan Pak Saril? Ini kayaknya nggak perlu lama-lama juga Pak ya? Biar langsung ini Pak ya? Biar langsung fokus ngerjain tugas. Ya. Jadi saya minta Bapak Ibu dicicil Pak, jangan sampai numpuk di akhir. Akhirnya kita kan waktu tinggal kurang lebih 3 minggu kurang lah ya. Jadi mulai dari sekarang dicicil tugasnya, dilengkapin dimensinya, nanti sambil kita periksa juga. Bagi yang belum ya, yang sudah juga terima kasih Pak, udah rajin-rajin nih, hebat nih. Berarti tugas kurang 5 lagi Pak Odi ya? Tugas ya kurang 5 lagi betul Pak. Tugas 5 kan 9 tugas ini. Tetap di tugas 2 ya Pak? Gimana Bu? Masih tetap di tugas KP2 Pak ya? Kedua yang tugas 5 Bu. Nanti kan KP3 masalah dimensi, KP4-nya tentang printout. Ya masih KP2. Masih KP2 kita Pak. Di KP3, kalau KP3 kan Bapak udah kelengkap dimensinya, udah nggak usah ini Pak. Tinggal Bapak kerjain lihat aja. Sisa 1 tugas kan Pak, jangan dibanyak-banyakin. 9 tugas Bu, pokoknya targetnya Bu. Wow. Plus 1 tugas project gitu. Jadi kan kalau 9 tugasnya dari kami Pak. Nah ini tugas project Bapak Ibu sendiri yang meng-create, kira-kira mau bikin apa. Ya. Pak, yang tutorialnya nanti dikirim lewat apa, LMS atau ditunggu Pak? LMS aja Bu. Iya ya. LMS saya kirim dulu biar Ibu ini bisa download, bisa ada aktivitas di LMS. Nanti kalau terlalu berat ya Sudah 40 jam Pak. Saya share via WA lah nanti Bu. Saya Iya. share ya. Gak apa-apa. Buka LMS. Yang deras. Pak Odi nanya Pak. Yuk silakan Pak Jarol. Didik Pak. Bukan. Pak Didik ya, mau nggak Pak Didik, maaf. Itu tuh Pak yang di orto mode itu kan sebelahnya kayak lingkaran, itu fungsinya untuk apa itu Pak? Di ortho mode. Ini Pak snap mode Pak ya. Jadi ini ada grid mode. Yang polar tracking itu Pak. Polar tracking Pak. Polar. Ya, fungsinya apa itu? Polar tracking tuh buat ini Pak, untuk ngebantu ini Pak ya, yang polar. Nah, ini polar tracking ya. Jadi kalau Bapak bikin satu garis, nah ini Pak, nah ini polar trackingnya ini Pak. Ya, videonya nggak kelihatan Pak. Oh iya saya belum share. Gambarnya. Saya belum share. Nah, sebenarnya sekarang udah tanpa polar tracking juga udah ini kok Pak. Nah ini polar tracking ini Pak. Jadi track ini tuh kelihatan kan Pak ya. Ini kalau kita aktifkan juga sebenarnya nggak hampir sama ini. Jadi polar tracking gini Pak. Jadi tracking si garis-garisnya itu ada tampak di sini. Nah ini kan yang tampak 90 derajat, 45. Tinggal pilih aja mau yang berapa derajat.
Itu lebih tepat fungsinya untuk apa itu Pak? Untuk menunjukkan. Ini untuk menggait aja Pak. Untuk Oh. menggait. Nah ini berarti 90 di sini. Nanti ada lagi sudut berapa lagi nih? Jadi kan 90, 180 ini Pak ya. Ya. Itu ada garis hijau ini Pak. Pola tracking gitu Pak. Oh gitu ya Pak. Membantu ini aja Pak, membantu penunjuk arah. Oh, di hujan lebat petir gede. Aduh, jangan Pak, jangan diterusin Pak, bisa kena ini Pak. Oke, ada lagi yang mau di ini Pak. Pak, kalau pola tracking itu kalau kita klik kan ada 90, 100 dan seterusnya itu apa itu Pak? Ya ini pilihannya aja Pak, mau berapa derajat ini. Oh gitu. Ya, Bapak mau yang di tracking yang berapa derajat ini 45, 90. Nah, ini kalau 45 ini Pak, dia bisa 45. Sudutnya Pak ya. Yang garis hijau kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Sudut 45, ini sudut 75. Ini Pak ya, kan di sini nih Pak ya. 45, 90, 135. Nah, ini ya. Jadi pada saat saya itu Pak ya. Ya. Ada Pak ya garis itu ya? Ada. Nah, ini Pak. Kalau saya aktifin yang 90, pada sini yang kena 90, 45-nya nggak ada itu. Oh. Tak ketahuan pola trackingnya. Oh gitu. Jadi kalau itu dipakai ketika kita mau membuat garis bersudut gitu ya Pak? Betul Pak, Untuk ini penunjuk. memudahkan. Betul Pak, penunjuk jalan aja nih. Misalkan mau pakai 45 nih. 45 kan gini, udah ikutin aja Pak trackingnya 45 nih. Garisnya. Oh gitu, ya. Jadi supaya Bapak tidak tersesat di jalan Pak. Iya, paham Pak. Terima kasih Pak Udin. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu yang lain, ada lagi? Pak Udi, Assalamualaikum. Izin bertanya. Silakan Dewi. Untuk membuat yang radius 30 itu ngambil titiknya tuh dari mana ya Pak ya? Radius 30 gambar 4. Ini Bu ya. Ini pakai fillet aja Bu. Jadi Ibu pakai fillet. Ini Bu ya, ada fillet. Nah ini pakai klik panah bawah. Ibu pilih radius. R-nya 30 Bu. Ketik 30, enter. Tinggal pilih garis yang ini dengan lingkaran. Nah, sudah Bu R30. Oke, terima kasih Pak Udi. Iya Bu. Mana Bapak Ibu, ada lagi? Pak, ya. Hujan besar tuh ada. Pak Saril gimana Pak Saril? Ada yang mau disampaikan Pak Saril yang tadi? Ya. Ada ya? Sebetulnya yang masuk itu udah saya coba komentari, tapi dengan Hadi YouTube-nya pada mana Hadi? pada gambar. Sinyalnya muter-muter. Tapi mudah-mudahan kan gampang dimengerti karena itu hal yang mudah. Jadi Hadi istirahat dulu. Mudah dipahami. Itu tadi panasnya neta banyak tinggi tuh. Tuh ayah inboxnya diantarkan. Jadi komentar pembeli. Terus nih Pak ya? Suaranya putus-putus. Suaranya nggak jelas nih Pak Saril. Nggak jelas. Gimana nggak tahu gimana nih. Pak Joko kita ngadu ini. Sudah ya? Udah jelas sekarang Pak, udah jelas Pak.
Silakan Pak. Oh, masih putus-putus lagi. Ada kayaknya suaranya. Suaranya nggak ada ya Pak? Ini Pak Saril? Jelas ya. Ya. Jadi Masih putus-putus. Sebagai informasi saja, tugas-tugas Bapak dan Ibu yang masuk itu Kurang ini putus-putus Pak Saril. sudah coba gambar belum bagus suara ya. Jaringan juga mungkin ini Pak Odi. Sampaikan tadi aja Pak Odi. Iya Pak. Silakan Pak. Baik, ini Bapak ada gangguan di jaringannya kayak di Pak Saril. Jadi nanti intinya gini Pak, silakan Bapak Ibu kerjakan tugas, tapi untuk kaidah gambarnya mohon diperhatikan juga dari mulai pemberian garis-garis simbol kayak tadi yang paling dasar Pak ya, simbol untuk ulir, baik itu ulir dalam maupun ulir luar, ada aturannya, termasuk nanti juga untuk ukuran kalau ada sampai ke dimensioning. Ini Pak Hajarul sedang hujan besar ya. Kayaknya kita cukupkan aja atau masih ada yang mau didiskusin Pak, Bapak Ibu?